Jadi Islam itu memandang sebuah ilmiah kebenaran itu melalui 3 cara. Ya, yang pertama adalah al-hawasus salimah, panca indera yang normal dalam menangkap sebuah riwayat ataupun yang lain. Yang kedua adalah khabarus shadiq, kabar yang pasti benar. Kabar yang pasti benar dibagi menjadi 2. Yang pertama khabarul mutawatir, kabar yang ramai diketahui orang-orang yang kredibilitasnya bagus. Yang kedua adalah khabarun nabi al-muayyad bil mu'jizat, kabar dari nabi yang dikuatkan dengan mukjizat. Yang terakhir adalah al-aqlu, akal. Itu ilmiah bagi saya. Bagaimana jadi yang dimaksud dengan ilmiah adalah seperti itu. Jadi sebenarnya kalau ngambilnya dari kitab, saya mohon maaf, itu masuk dalam historiografi tradisional. Gabungkan amin kami dengannya. Kita jadi konseptif. Cek. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Yang saya hormati Pak Guru Gembul sebagai tamu dari Rabithah Alawiyah dan juga Habib Fikri Syahab yang sangat saya ta'zimi. Jadi di sini ada beberapa poin. Saya tidak menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Guru itu murni dari pemikiran beliau. Karena yang saya lihat memang pemikiran yang disampaikan oleh Pak Guru Gembul itu muncul di beberapa media sosial, sehingga di sini saya anggap Pak Guru Gembul sebagai wasilah untuk menyampaikan hal tersebut. Dan saat ini bismillah saya akan menjawab sesuai apa yang saya pahami. Yang pertama, di sini Pak Guru menyampaikan polemik ini tidak keluar oleh Kiai Imad. Polemik ini tidak kemudian keluar dari Kiai Imad. Ini bisa saya benarkan. Mengapa? Karena begini. Pada umumnya orang yang berbuat baik 9 kali, berbuat jahat 1 kali, maka yang diingat adalah yang jahat. Jarang orang mengatakan ketika orang ini berbuat baik 5 kali, lalu kemudian berbuat jahat 1 kali, dia menghargai yang 5. Itu jarang sekali. Umumnya seperti itu. Sehingga ketika Pak Guru mengatakan bahwa ini munculnya bukan dari Kiai Imad, bisa juga saya benarkan. Karena memang Indonesia tentunya yang netizennya terkenal ditakuti di seluruh dunia, ya, itu sangat mempengaruhi pemikiran. Sehingga kadang ada beberapa orang yang menilai sesuatu memang dari media sosial. Tolak ukur kebenarannya dari komentar dan beberapa video yang ditampilkan baik di YouTube, TikTok dan lain sebagainya. Nah, sehingga ketika seperti itu dijadikan sebuah hujjah, sebuah dalil, maka bisa saya benarkan bahwa dari dulu memang para habaib ada oknum-oknum tertentu yang pastinya ketika oknum itu muncul akan ada beberapa orang yang mengkritik. Nah, tetapi Kiai Imad kemudian memang bukan dari awal sebuah permasalahan, tapi beliaulah yang awal menjadikan wadah mereka semua, begitu yang saya pahami Pak Guru ya. Beliau menjadi wadah dari beberapa orang yang dulu-dulunya sudah banyak mengkritik para habaib, sudah banyak melihat para habaib dari baik dari oknum-oknumnya atau memang benci secara pribadi, wallahu a'lam. Kiai Imad di sini sebagai munsyid, pendiri, seolah-olah menjadikan wadah sehingga semuanya bersatu di sana. Nah, ketika semuanya sudah bersatu, mulailah kita tahu di media sosial apa saja kritikan yang selama ini terpendam, mungkin kata Pak Guru, terpendam, mereka keluarkan semuanya. Mereka keluarkan. Jadi saya benarkan ketika Kiai Imad bukan pencetus masalahnya, tapi Kiai Imad adalah pencetus wadah untuk mengumpulkan semuanya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, anggap saja Kiai Imad adalah salah satu pengkritik. Jadi begini Pak Guru, awal mula saya terikut masalah nasab ini, saya sudah cerita di Nabawi TV, saya tidak sama sekali mau, karena saya tuh di YouTube biasanya cuma diskusi lintas agama Pak Guru. Saya tidak tertarik untuk masuk di dunia nasab, karena nasab ini dari dulu hingga sekarang itu adalah masalah dapur orang yang orang luar seharusnya nggak boleh bahas itu. Para ulama itu ada istilahnya nasabah, orang-orang yang ahli memang dalam bidang nasab, sama dengan dokter gigi. Lalu tukang tambal ban ikut-ikut
ilmu dokter gigi, ngawur pasti. Nah, nasab ini tradisi di dalam Islam adalah yang mengatur adalah sebuah keluarga sendiri, ulamanya ada sendiri, kitabnya pun ada sendiri. Gak sembarangan. Baru sekarang terjadi ada orang yang tidak memiliki kredibilitas dalam berbicara nasab, tak pernah tercatat berguru kepada ulama nasab, tak pernah punya karya yang diakui oleh ulama nasab, dia berbicara nasab bahkan sampai taraf membatalkan. Itu yang kemudian menggiring saya untuk harus menjawab statement itu. Loh, kok lucu? Dulu orang yang bisa nasab, membahas nasab, itu minimal pernah belajar kepada guru yang memang mahir dalam hal itu. Itu tradisi kita di pesantren seperti itu. Ketika dia ahli fikih, maka dia itu harus benar-benar tercatat atau terkenal dengan bisa baca kitab fikih. Ketika ditanyakan masalah wudhu dia bisa, batal-batalnya, rukun-rukunnya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga itu yang membuat saya untuk menjawab. Kemudian Habib Rizik banyak melakukan kisruh. Nah, ini yang saya katakan, Habib Rizik ketika dikatakan banyak membuat kisruh atau radikal, ini banyak statement dari banyak orang Islam ya, bukan hanya orang Islam sebenarnya, orang kafir juga banyak, karena dia Habib sehingga mereka takut mengkritik. Nah, ini yang saya katakan di awal, orang yang berbuat baik 10 kali dan berbuat jahat 1 kali biasanya cenderung 1 kali yang akan terus dibahas, dan ketika pembahasan itu sudah ada di media sosial dan berkali-kali akan ada statement itu sebuah kebenaran. Kenapa kok tidak pernah ditampilkan Habib Rizik yang 4 bulan nginep di tenda saat tsunami di Aceh? Coba tanyakan kepada orang Aceh, kenapa itu tidak pernah ditampilkan? Kenapa ketika bencana di Gunung Semeru bisa datang ke sana? Saya ada teman-teman yang sampai sekarang melihat dengan mata kepala FPI, saudara, banyak menyumbangkan dan banyak bencana-bencana yang saya catat. Mereka ada di sana. Kenapa itu tidak pernah ditampilkan? Kok seolah-olah jeleknya saja yang dibahas? Padahal sejauh ini yang saya tahu, Pak Guru ya, yang saya tahu, beliau itu oke lah, mungkin dengan gayanya beliau kasar, kita tidak setuju, oke. Tapi yang saya tahu, beliau itu mengkritik apa? Tempat remang-remang, kezoliman, korupsi. Sama, saya kira beberapa tema sama dengan Pak Guru sebenarnya. Tetapi mungkin karena beliau Habib dan memang banyak media yang kontra, sehingga yang ditampilkan jelek terus. Dan itu menjadi sebuah kebenaran bagi sebagian orang. Itu yang mungkin perlu saya tanggapi. Ada yang mau ditanggapi Pak Guru? Saya meminta sebelumnya, biar kita tetap tidak berdebat kusir dan sebagainya, saya minta sekali lagi, ini mah kita nggak mungkin mereaksi sebuah fenomena dengan kata-kata. Jadi kita nggak mungkin membantah sebuah realitas dengan kata-kata. Jadi kalau misalkan tadi dikatakan bahwa kok yang jelek-jeleknya aja yang tampil, ini bukan soal 5 baik 1 salah kemudian yang diperhatikan yang salah, bukan. Sebenarnya masyarakat melihat apa yang terjadi paling aktual. Jadi kalau misalkan Pak Habib Rizik dalam konteks ini yang paling aktualnya itu justru adalah yang baik-baiknya, maka masyarakat pun akan berbalik. Jadi sebenarnya bukan soal banyak atau sedikit, tetapi yang paling aktual secara psikologis seperti itu. Tapi sekali lagi saya gak akan berdebat soal itu, karena ini adalah fenomena itu direaksi oleh kita. Misalkan kalau fenomena itu memonjokkan kita, misalkan ada orang yang mengatakan bahwa Pak Guru Gembul itu bodoh, ilmunya tuh dari Google dan lain sebagainya, maka saya tidak akan membantah dengan oh saya gini, enggak, saya akan tunjukkan bahwa ilmu saya itu sampai taraf ini gitu, bukan. Jadi ditunjukkan dengan kata-kata, bukan ditunjukkan dengan perilaku. Jadi ayo kita misalkan langsung kita berdiskusi saja soal ini, kan judulnya diskusi ilmiah kan, seminar lah ya. Jadi ayo kita samakan terkait dengan yang dimaksud dengan ilmiah itu apa gitu. Jadi kemudian kita bahas misalkan yang tadi ada klaim-klaim sebentar tadi itu terkait dengan bahwa nasab itu adalah urusan dapur satu generasi atau dinasti tertentu, sehingga yang lain kecuali pihak-pihak yang memang memiliki otoritas tidak boleh berbicara. Ya ayo kita berbicara tentang hal-hal yang semacam itu. Ya. Kita misalkan masuk ke diskusinya. Gus Wafi dan Pak Syahab, saya mohon maaf. Kita diskusi dulu yang Gus Wafi dan Pak Syahab pahami soal diskusi ilmiah itu apa? Ilmiah itu apa? Kita sepakati dulu. Oke. Iya. Izin ya.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sementara karena gini Pak Gembul, mohon maaf ya, tadi itu sempat saya jawab karena saya memposisikan Pak Gembul adalah suara masyarakat yang sebagai wasilah saja. Ya, oke, kalau begitu, jadi ilmiah itu begini Pak Gembul. Di dalam kitab Lawami'ul Anwar yang ditulis oleh Al-Imam As-Saffaraini, jadi Islam itu memandang sebuah ilmiah kebenaran itu melalui 3 cara. Ya, yang pertama adalah al-hawasus salimah, panca indera yang normal dalam menangkap sebuah riwayat ataupun yang lain. Yang kedua adalah khabarus shadiq, kabar yang pasti benar. Kabar yang pasti benar dibagi menjadi 2. Yang pertama khabarul mutawatir, kabar yang ramai diketahui orang-orang yang kredibilitasnya bagus. Yang kedua adalah khabarun nabi al-muayyad bil mu'jizat, kabar dari nabi yang dikuatkan dengan mukjizat. Yang terakhir adalah al-aqlu, akal. Itu ilmiah bagi saya. Bagaimana jadi oke, yang dimaksud dengan ilmiah adalah seperti itu. Jadi sebenarnya kalau ngambilnya dari kitab, saya mohon maaf, itu masuk dalam historiografi tradisional. Bukan ilmiah sebenarnya, bukan metodologis. Jadi maksudnya gini, yang dimaksud dengan ilmiah itu artinya dia memenuhi syarat metodologis dan sistematika keilmuan. Apa itu sistematika dan metodologi keilmuan? Jadi maksudnya gini, ketika Gus Wafi tadi menyebut satu referensi yang dianggap otoritatif dan itu berasal dari kitab begini dan begitu, itu adalah kitab teologis. Kitab teologis itu didasarkan pada apa? Keimanan. Dan keimanan itu tentu saja tidak bisa disesuaikan secara epistemologis dengan studi akademis apalagi ilmiah. Jadi saya akan tarik ke lebih dasar dulu ya terkait dengan ilmiah itu. Mungkin Pak Gembul bisa menjelaskan ya, ilmiah versi Pak Gembul. Ya, ini ilmiah versi saya. Jadi bukan ilmiah versi saya, ini adalah ilmiah konsensus. Jadi yang dimaksud dengan ilmiah itu artinya sesuai dengan metodologi ilmiah dan disajikan dengan sistematika ilmiah. Apa yang dimaksud dengan metodologi dan sistematika ilmiah? Nah, yang sesuai dengan keilmuan. Ilmu itu apa? Ilmu itu adalah sistem pengetahuan. Jadi saya jelaskan begini ya. Tadi kitab tadi itu masukkannya ke dalam kategori teologis. Kenapa teologis? Karena didasarkannya kepada kepercayaan. Sedangkan ilmiah itu didasarkan pada keilmuan dan pengetahuan. Kepercayaan dengan pengetahuan itu adalah 2 hal yang berbeda. Misalkan di sini ada nggak yang tahu ilmu tentang Allah? Gak ada. Yang percaya tentang Allah itu ada banyak di sini. Semua kaum muslimin itu percaya tentang Allah, tetapi tidak memiliki kadar pengetahuan atau ilmu pengetahuan tentang Allah. Bahkan diharamkan untuk mengetahui Allah karena tidak ada metodologinya. Jadi apa bedanya percaya dengan tahu? Coba misalkan di sini ada nggak yang tahu nggak yang dimaksud dengan tahu itu apa? Yang dimaksud, saya tahu bahwa Kiai Imad bikin tesis gitu. Nah, yang dimaksud dengan tahu itu apa? Oke, saya jelasin. Yang dimaksud dengan tahu itu adalah penerimaan benak kita terhadap sebuah informasi yang terkonfirmasi secara indrawi. Itu tadi sudah dijelaskan sebenarnya. Jadi yang dimaksud dengan tahu itu adalah ada informasi dalam benak kita, informasi, dan kita terima informasi itu, tapi dengan konfirmasi secara indrawi. Jadi indrawi kita melihat. Jadi saya tahu di sini ada botol, tidak ada racunnya. Saya tahu bahwa di sini ada botol. Dari mana saya tahu? Apa yang dimaksud dengan tahu? Ada informasi dalam benak saya tentang botol saya dan saya bisa membuktikannya secara indrawi dengan tangan, dengan mata, dengan telinga, dengan lidah dan sebagainya. Itu artinya saya tahu ini. Dan itu berbeda dengan percaya. Misalkan saya jelasin. Gus Wafi, kemarin ada salam dari Pangeran Diponegoro. Kemudian Gus Wafi bilang, oke, titip salam balik. Itu artinya beliau percaya pada saya walaupun tanpa pembuktian indrawi. Oke ya, jadi itu yang dimaksud dengan percaya. Jadi saya percaya kepada Nabi Muhammad SAW bukan gara-gara saya bisa mengindra beliau, tetapi karena saya percaya. Bahkan tanpa indrawi. Jadi ada informasi dalam benak saya terima. Makanya Islam itu pasrah kan? Artinya dengan atau tanpa pembuktian saya pasrah percaya pada sesuatu ini. Itulah yang namanya iman. Nah, karena kepercayaan itu tidak didasarkan pada indrawi, ujungnya adalah agama. Sedangkan pengetahuan itu ujungnya adalah ilmiah. Pengetahuan itu setelah kita tahu, kemudian berkolaborasi dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain menjadi sebuah sistem, maka itu disebut sebagai ilmu. Nah, kajian terkait dengan ilmu disebutnya ilmiah.
Gitu. Jadi ketika misalkan kita berbicara tentang nasab, ayo kita bahas, kan kesepakatannya ya, kita bahas secara ilmiah dengan metodologi ilmu. Nah, metodologi nasab yang tadi dibahas itu, saya mohon maaf dengan segala kerendahan hati saya katakan itu tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, tidak sesuai dengan kaidah akademik. Makanya ketika saya menyatakan saya terpisah dengan Kiai Imad, saya menghormati beliau secara pribadi sama seperti saya menghormati Gus Wafi, tapi itu tidak sesuai dengan metodologi ilmiah. Salah satu contohnya, Gus Wafi pernah dalam perdebatan pertama itu dengan Pak Kori yang akhirnya dipermalukan pada yang di Banten. Iya, yang di Banten itu. Gus Wafi bersama Pak Rumail, bersama Pak Hanif Alatos itu mengatakan, kitab nasab mana yang mensyaratkan ada bukti sezaman, begitu kan? Betul. Itu artinya ilmu nasab tidak sesuai dengan kaidah ilmiah. Karena kaidah ilmiah berarti harus terbukti secara indrawi. Jadi maksudnya hal itu. Jadi saya misalkan ya, nanti kita diskusikan sama-sama.